Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayogo, absen 5. Nama saya Muhammad Jigram Ristiawan, absen 15. Nama saya Raffi Ranafari Hidayat, absen 24. Nama saya Sam Hadi, absen 29. Saya Yoga Firmansyah, absen 34. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu perjuangan bangsa Indonesia. Satu, perundingan Linggarjati. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan di Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hal tersebut terjadi karena dalam perundingan UG Voluwe tidak diperoleh kesepakatan. Sebagai penengah perundingan dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Killen, dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, SH, dan Dr. A.K. Gani, serta dari Belanda diwakili oleh Prof. Sermerhon, De Boer, dan Van Pol. Hasil perundingan tersebut diumumkan pada tanggal 15 November 1946 dengan menghasilkan sebuah naskah persetujuan yang terdiri dari 17 pasal antara lain sebagai berikut. A. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. B. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. C. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat. D. Pemerintah RIS akan bekerjasama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Isi persetujuan Linggarjati tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat Indonesia. Partai politik yang menentang persetujuan Linggarjati adalah PNI, Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda atau AGOMA, Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan Partai Rakyat Jelata. Partai politik yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katolik. Setelah melalui perdebatan dalam masyarakat dan dalam lingkungan KNIP, akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 perjanjian Linggarjati ditandatangani di Istana Ipswich atau sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Hubungan Indonesia-Belanda kurang begitu baik, walaupun perjanjian Linggarjati telah ditandatangani. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam naskah perjanjian tersebut. Dengan adanya penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal perjanjian Linggarjati, maka hal tersebut dijadikan alasan oleh Belanda untuk mengadakan agresi militer satu pada tanggal 21 Juli 1947. Dalam waktu singkat, Belanda telah berhasil menerobos garis pertahanan Republik Indonesia. 2. Agresi militer Belanda I dan perjanjian Redfield. Adanya agresi militer Belanda I telah menimbulkan reaksi dari berbagai negara di dunia. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan tersebut diterima dan masukkan sebagai agenda dalam pembicaraan sidang Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan mencari penyelesaian masalah dengan cara damai. Untuk pengawasan gencatan senjata dilakukan oleh komisi konsuler yang diketahui oleh Konsul Jenderal Amerika Dr. Walter Foote. Anggota komisi konsuler adalah konsul jenderal dari Cina, Belgia, Prancis, dan Inggris. Komisi konsuler diperkuat dengan personel militer Amerika Serikat dan Prancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai pada Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi jasa baik atau Goodwill Commission yang kemudian dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau KTN. Indonesia dan Belanda diberikan kesempatan untuk memilih satu negara sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi. Indonesia memilih Australia atau Richard Kirby, Belanda memilih Belgia atau Paul van Zeeland, dan kedua negara tersebut menunjuk Amerika Serikat sebagai penengah atau Dr. Frank Graham.
untuk melaksanakan tugas yang diberikan Dewan Keamanan PBB pada pertemuannya di Sydney tanggal 20 Oktober 1997. KTN memutuskan bahwa tugas KTN di Indonesia adalah membantu menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia dengan cara damai. KTN berusaha mendekatkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik yang dapat memberikan dasar bagi perundingan selanjutnya. Dalam masalah militer, KTN hanya akan mengambil inisiatif, sedangkan untuk memecahkan masalah-masalah politik KTN hanya memberikan usul serta tidak mempunyai hak untuk memutuskan masalah-masalah politik. Tiga, agresi militer Belanda 2. Pada tanggal 17 Desember 1948, Belanda mengultimatum Republik Indonesia dan ultimatum tersebut harus dijawab pada tanggal 18 Desember 1948, hari Sabtu, pukul 10.00 WIB di Jakarta. Dr. Bell, Wakil Tinggi Mahkota Belanda, dalam pidatonya tanggal 18 Desember 1948 mengatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi atas hasil perundingan Renville. Setelah Belanda mengeluarkan pernyataan tersebut, kemudian Belanda membombardir lapangan terbang Maguwo, Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, dengan pesawat-pesawat pembom misel B-25 yang diikuti dengan penerjunan 1 batalion pasukan Barat Hijau di bawah pimpinan Kadet Kasmiran 1 Kompi AURI berusaha mempertahankan tempat tersebut, tetapi mereka gugur. Selain lapangan terbang Maguwo, Belanda juga menggempur kota Yogyakarta dan dalam waktu singkat berhasil merebut kota Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan pejabat lain ditangkap. Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat dan Hatta diasingkan ke Pulau Bangka. Namun sesaat sebelum Belanda datang, Presiden Soekarno telah mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran, untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Dalam agresi tersebut, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Spoor. Adapun tujuan agresi tersebut adalah memusnahkan Republik Indonesia dengan cara menguasai ibu kota Republik Indonesia dan menawan para pemimpinnya. Perlawanan TNI yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman adalah memberi perintah agar TNI meninggalkan kota dan menyusun kekuatan di luar kota. 4. PDRI. Agresi militer Belanda 2 berhasil menguasai kota Yogyakarta. Hal tersebut membuat Presiden dan anggota kabinet memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang sedang di Sumatera untuk membentuk PDRI. Apabila perintah tersebut gagal dilaksanakan, Mr. A.A. Maramis, Dr. Sudarsono, dan L.N. Palar yang sedang berada di India diperintahkan untuk membentuk pemerintahan pelarian di sana. PDRI yang dipimpin Syafruddin Prawira Negara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintahan Republik Indonesia. Berikut beberapa peran PDRI. A. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dan berperan sebagai pemerintah pusat. B. PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. C. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Bab 5. Serangan umum 1 Maret 1949. Setelah bangsa Belanda menguasai Yogyakarta,
pemerintah Belanda melakukan propaganda terhadap dunia internasional dengan menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI sudah hancur. Untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan TNI masih ada, maka TNI merencanakan serangan terhadap Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letkol Suharto. Dan yang keenam, Perjanjian Rum-Ruyen. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh UNSI atau United Nations Commission for Indonesia. Anggota UNSI yaitu Australia diwakili oleh Critchley, Belgia diwakili oleh Heremans, dan Amerika Serikat diwakili oleh Merle Chokan. UNSI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Pada tanggal 17 April 1949, perundingan dilakukan di Hotel Des Indes Jakarta, dipimpin oleh Merle Chokan, Dr. Andes van Rooyen. Akhirnya, persetujuan tercapai pada tanggal 17 Mei 1949 yang kemudian dikenal dengan nama Rum-Ruyen Statement. Nama tersebut diambil dari nama delegasi Indonesia, Muhammad Rum, dan delegasi Belanda dari Van Rooyen. Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Rum-Ruyen tersebut, pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Nomor 7. Konferensi Inter-Indonesia. Sebelum berlangsungnya KMB, terlebih dahulu dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara lain bagian BFO, terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menghadapi Belanda di KMB. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia 1 dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sedangkan konferensi Inter-Indonesia kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949, dipimpin oleh Sultan Hamid II, Ketua BFO. Konferensi dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan para pemimpin BFO. Dalam konferensi yang diadakan di Jakarta, kedua belah pihak setuju membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Penghentian tembak-menembak untuk wilayah Jawa dimulai tanggal 11 Agustus dan untuk Sumatera dimulai tanggal 15 Agustus 1949. Kesepakatan dalam konferensi Inter-Indonesia mempunyai arti penting sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelum melalui bentuk-bentuk negara bagian telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga sebagian bekal yang sangat berharga untuk menghadapi Belanda dalam perundingan yang akan diadakan selanjutnya. 8. KMB, Konferensi Meja Bundar. Setelah bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam Konferensi Inter-Indonesia, maka secara keseluruhan dalam Indonesia telah siap menghadapi Konferensi Meja Bundar KMB. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1949 menyusun delegasi untuk menghadiri KMB. Delegasi tersebut terdiri dari Dr. Raden Muhammad Hatta sebagai ketua, Mr. Muhammad Rom, Prof. Dr. Supomo, Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastra Amijoyo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinata, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringodikdo, Kolonel TP Simatupang, dan Mr. Muwardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan Kesultanan Pontianak.
Konferensi Meja Bundar atau KMB diadakan di Rijsel dan Haag, Belanda. Konferensi berlangsung antara tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Weiders dan dihadiri oleh delegasi Republik Indonesia dipimpin Muhammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J.H. van Maarschalk dan UNCI diwakili oleh Christley. 9. Pengakuan kedaulatan. Untuk mengadakan segala persiapan berkenaan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan alat kelengkapan negara, maka pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949, wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia serta pemerintah negara dan daerah yang akan menjadi bagian dari RIS serta KNIP dan DPR dari masing-masing negara atau daerah bagian berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dalam suatu pertemuan untuk pemusyawaratan federal. Hasil pertemuan tersebut menyepakati Undang-Undang Dasar sementara. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan sidang pemilihan presiden RIS dengan calon Tunggal Soekarno oleh satu dewan pemilihan presiden RIS yang beranggotaan wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil negara bagian. Pada tanggal 16 Desember 1949, Soekarno dipilih sebagai presiden RIS dan pada keesokan harinya diambil sumpahnya di Bangsal Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS pertama terbentuk dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Pada konstitusi RIS dikenal dengan Kabinet atau Kabinet Inti. Menteri dalam Kabinet merupakan jaken kabinet, artinya sebuah kabinet yang mengutamakan keahlian para anggotanya. Kabinet Inti terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri, Menteri Urusan Pertahanan, serta Menteri Urusan Keuangan dan Ekonomi. 10. Perjuangan kembali menuju negara kesatuan. Sejak dinyatakan berdirinya RIS, di daerah-daerah timbul reaksi keras yang tidak setuju dengan bentuk negara serikat. Mereka menuntut untuk negara kesatuan seperti yang telah dirumuskan dalam bab 1 pasal 1 UUD 1945. Berikut faktor yang menyebabkan semakin kuatnya dorongan pembubaran RIS. Anggota Kabinet RIS pada umumnya orang-orang Republik pendukung NKRI. B. Ada anggapan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah bangsa Indonesia. C. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas. D. Pembentukan RIS tidak mendapatkan dukungan dari banyak rakyat. E. RIS menghadapi rongrongan dari sisa kekuatan Belanda seperti KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan haknya setelah Belanda meninggalkan Indonesia. Dalam Kabinet RIS hanya 2 orang yang mendukung sistem federal di Indonesia, yaitu Sultan Hamid II dan Gede Agung. Sedangkan lainnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Arnot Manuhutu lebih mendukung sistem negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.